Rentetan kekerasan di Papua kembali memakan korban jiwa. Seorang ibu hamil di Kabupaten Intan Jaya dilaporkan tewas saat terjadi kontak bersenjata antara aparat TNI dan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat juga meninggal dunia setelah pesawat yang diterbangkannya diserang kelompok bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan, Dapil, Papua Tengah, Komarudin Watubun, menyampaikan duka cita mendalam atas kembali gugurnya warga sipil dan petugas dalam rentetan kekerasan bersenjata yang terjadi di tanah Papua baru-baru ini. Secara khusus, politisi yang akrab disapa Bung Komar ini menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ibu Mulkiana Duito, 31, seorang ibu hamil yang menjadi korban dalam peristiwa kontak tembak antara aparat keamanan dan TPM di Kabupaten Intan Jaya, Kamis, 2 Juli 2026. Di hari yang sama kedukaan juga menyelimuti sektor penerbangan perintis dengan meninggalnya Kapten Nicholas Gosselin, warga Amerika Serikat, AS. Menurutnya, tidak ada kemenangan yang layak dirayakan apabila konflik terus mengorbankan masyarakat sipil. Ia menilai keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan keamanan di Papua. TB Hasanuddin juga meminta pemerintah memastikan proses penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata tetap memperhatikan perlindungan masyarakat sipil. Di sisi lain, kelompok bersenjata yang beroperasi di Papua juga diminta menghentikan serangan terhadap warga maupun pekerja sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Sebelumnya, Bupati Intan Jaya Aner Maisini membenarkan seorang ibu hamil bernama Mulkiana Duito meninggal dunia setelah terkena dampak kontak tembak yang terjadi di distrik Sugapa. Aner menyampaikan keprihatinan mendalam karena korban sedang mengandung bayi berusia sekitar 32 minggu. Ia menegaskan bahwa konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata kembali menimbulkan penderitaan bagi masyarakat yang tidak bersalah. Di lokasi berbeda, aparat gabungan mengevakuasi jenazah seorang pilot warga negara Amerika Serikat yang menjadi korban penyerangan kelompok bersenjata terhadap pesawat sipil di wilayah Yahukimo. Insiden tersebut kembali menambah daftar korban kekerasan yang melibatkan kelompok bersenjata di Papua. Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, upaya menjaga keamanan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat sipil agar korban jiwa tidak terus bertambah. Hingga kini aparat keamanan masih melakukan penyelidikan terhadap kedua peristiwa tersebut. Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas keamanan di sejumlah wilayah yang masih menjadi lokasi aktivitas kelompok bersenjata.